Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB atau Hukum Bidan mengenai asuhan kebidanan kehamilan. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton semua videonya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami. Melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 75 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan. B. Rujuk ke dokter obgyn fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. E. Diet nutrisi. Jawabannya adalah E. Diet nutrisi. Kasus ini adalah kasus perencanaan kehamilan sehat. Data yang paling menonjol adalah siklus haid panjang, IMT termasuk kategori berat badan berlebih. Perlu pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haid bisa teratur. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari. Tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Insufisiensi uteroplasenta. B. Diabetes gestasional. C. Gemelli. D. IUGR. E. BBLR. Jawabannya yaitu yang B. Diabetes gestasional, karena setelah dihitung IMT-nya lebih dari 30. Dan itu berpengaruh atau meningkatkan risiko saat kehamilannya. Seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan. B. Konseling nutrisi. C. Mencari donatur tetap. D. Pemberdayaan ekonomi. E. Pendekatan tokoh masyarakat. Jawabannya yaitu yang D. Pemberdayaan ekonomi, karena daya beli masyarakat masih kurang, sehingga diperlukan pemberdayaan ekonomi. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas simfisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea. B. Vomiting. C. Hyperemesis. D. Morning sickness. E. Salivasi gravidarum. Jawabannya adalah D. Morning sickness, karena muncul pada pagi hari. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK sampai 3-4 kali. Gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk pintu atas panggul 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring kiri. B. Hindari minum kopi atau teh. C. Perubahan fisiologis trimester 3. D. Perbanyak minum pada siang hari. E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Jawabannya adalah C. Perubahan fisiologis trimester 3. Dalam kasus tersebut, seorang ibu hamil primipara hamil 8 bulan mengeluh sering BAK pada malam hari.
Itu merupakan perubahan fisiologis trimester 3. Seorang perempuan umur 35 tahun G1B0A0 hamil 34 minggu datang ke PMB dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100 mmHg, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsia. Jawabannya adalah B. Preeklamsia ringan. Kasus tersebut merupakan kasus patologi karena tekanan darah sistol yaitu 140 dan diastol lebih dari sama dengan 90 disertai protein urea positif 1 yang menandakan preeklamsia ringan. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan A-menor 3 bulan. Hasil anamnesis, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100 mmHg, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balut temen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Kehamilan ektopik, C. Misabortion, D. Molahidatidosa, E. Abortus insipient. Jawabannya yaitu D. Molahidatidosa. Pada kasus ini, TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan. Dari hasil penghitungan HPHT, jika A-menor 3 bulan, maka TFU idealnya 3 jari di atas simfisis. Seorang perempuan umur 28 tahun G1B0A0 hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Abortus komplit, C. Abortus insipient, D. Abortus inkomplit, E. Molahidatidosa. Jawabannya yaitu D. Abortus inkomplit. Karena pada hasil pemeriksaan inspekulo, tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Seorang perempuan umur 35 tahun G4P3A0 hamil 24 minggu datang ke RS mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus, dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Abortus iminen, D. Molahidatidosa, E. Kehamilan ektopik. Jawabannya adalah A. Placenta previa, karena didasarkan pada data fokus yang ada mengarah ke placenta previa. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 hamil 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 30 cm. Bagian fundus teraba bulat keras melenting, pada bagian bawah teraba bulat lunak kurang melenting, DJJ 140 kali per menit terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai, B. Posisi Trendelenburg, C. Gerakan knie chest, D. Gerakan dorsal recumbent, E. Sering menyapu dengan sapu yang pendek. Jawabannya yaitu C. Gerakan knie chest. Kasus tersebut mengarah pada masalah kehamilan dengan sungsang.
Sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut adalah menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan kniches. Karena dengan kniches maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik, sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah. Nah, demikian tadi soal-soal yang kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan komentar untuk diskusi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.